Emangnya kita sudah merdeka? Yuk kita obrolin. Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Dan juga shalom semuanya para penonton setia channel kami juga. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun saudara pergi dan berada. Nah, kita kembali lagi di segmen Ngobrol. Pertama-tama kita mau berteriak Merdeka! Merdeka! Nah, karena kita sudah... Saya merdeka di sini bajunya. Wih. Karena kita sudah... kita patut bersyukur ya, dan juga patut happy juga karena negara kita ini sudah merdeka dan usianya 81 tahun. Wow. Ya. Itu bukan sebuah usia yang ini ya, bukan sebuah usia yang masih muda gitu. Kalau misalnya aku ketemu orang 81 tahun aku udah ukuran oma gitu. Ukuran manusia udah sepuh lah. Iya, udah sepuh, bener. 81 gitu. tahun itu sudah sangat lama ya, dan kita di sini mau membahas tentang sebuah materi yang cukup menarik karena ini bersinggungan dengan kata merdeka ini. Jadi kemarin tuh kalau misalnya saudara sekalian memantau internet, kemarin itu sempat Mika menemukan ada seorang tukang cukur. Nah, si tukang cukur ini dia nggak mau masang bendera negara kita, bendera merah putih di depan tokonya lah, di depan salonnya. Setelah itu ditegur lah, ada yang menegur. Kalau di video itu katanya soalnya itu Bu Camat lah, camat di daerah situ. Di video. Betul. Ya. Menegur, kenapa kok kamu nggak pasang bendera? Wah, ini karena dia lagi mau menyukur orang nih, udah ada orang nih, terus ditegur-tegur gitu, dia nggak suka. Kemudian akhirnya terlontarlah sebuah perkataan, emangnya negara ini sudah merdeka? Nah, tuh, itu abis itu nggak tahu tuh kelanjutan videonya seperti apa, udah aja di cut di situ. Bu Jalma tuh gimana reaksinya? Wah, ini nggak tahu juga ya, Dan cuma kita nggak bicara itu lagi. Iya. Tapi maksudnya ini loh, ini yang menariknya. Sebenarnya apa sih arti kata merdeka itu? Gitu loh. Mungkin ada yang punya para pakar bisa. Apa ya? Saya lupa, tapi ada yang tahu apa arti kemerdekaan di menurut KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut saya bahwa kemerdekaan itu bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh sesuatu yang mencelakakan kita atau membawa kita kepada sesuatu kehancuran. Nah, ada baiknya kita membaca dulu dari Roma 6. Ya. Tapi itu dulu, kalau menurut saya kemerdekaan itu lepas dari satu hal yang atau bebas dari menjadi hamba sebenarnya. Oh iya, itu tadi saya bilang apa ya? Kehancuran kan? Kehancuran. Lepas dari kalau menurut saya lepas dari hamba. Contohnya kalau negara kita merdeka kan kita lepas dari penjajah. Kalau KBBI coba tepatnya, Mika, lebih baik lepas dari penjajah gitu. Coba KBBI jadi aja dulu. Kita bebas dari penjajahan gitu. Iya. Nah, sekarang Oke, aku tadi barusan pas Om Daniel bilang KBBI, aku langsung searching di Google ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, atau berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya. Ya. Artinya bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi gimana tadi? jadi kita tuh yang tadinya apa-apa harus nurut sama tuannya gitu. Dulu kan kita dijajah, jadi setiap aturan tergantung dari penjajah kita. Penjajah kita bilang nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dia boleh nyuriin segala sumber daya di Indonesia gitu ya. Nah, sekarang gitu. setelah merdeka kita bisa ngatur sendiri, nggak usah ada penjajah lagi gitu. Oke. Nah, tadi sebenarnya sebelum tadi Om Daniel sudah sempat ngomong sedikit tadi di Roma berapa, Om? Roma 6. Ya, itu. Nah, di Roma 6 itu kita mau baca. Jadi ada satu bacaan menarik nih untuk kita bisa lebih mengerti tentang arti merdeka tapi di dalam konteks kekristenan ya. Nah, betul. Coba yuk di Roma berapa, Om? Coba Om tadi. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Wah, agak banyak ya. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Ya? Baca Mau bergantian. langsung sekaligus ini dibaca? Ya, baca aja sekalian. Kita baca sekaligus, nanti supaya kalau kita supaya lebih jelas konteksnya seperti betul. apa. Ya, okay. Dan nanti kita
abis pembacaan ayat ini kita bisa kembali lagi ke sini kalau Iya, kita mau untuk melihat, membaca Nah. ini ya. Jadi Oke. nanti ini mulai dari Om Stephen dulu ayat 15, kemudian seperti ini ya Ya, kan, Mama, Mika, Om Daniel, Om Stephen lagi. Nah, pemirsa di rumah dan jemaat sekalian tolong buka Alkitabnya masing-masing, Roma 6 ayat 15 sampai 23, baca di rumah masing-masing. Silakan. Satu ayat ya. Betul. Nah, oke, Roma 6 ayat Biar 15. jelas. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 kita baca bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi konteksnya di sini ada dua macam perhambaan. Nah, ini gimana nih? Nah, ini yang tadi saya ingin katakan bahwa kita di ayat 19, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Nah, artinya Di ayat 15. 15 ya, tetapi di bawah kasih karunia, dikatakan sekali-sekali tidak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, kita memang tidak lagi di bawah hukum Taurat. Artinya kita sudah mengalami kasih karunia yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Artinya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak di bawah lagi kuasa dosa. Dosa itu jangan kita salah artikan bahwa kalau saya mencuri itu berdosa. Ya kan? Tetapi dosa itu dalam arti sebenarnya adalah kuasa yang memperhambakan kita. Dan kita sudah di bawah dalam kuasa tersebut. Itu yang tadi saya ingin katakan, bahwa kuasa itulah yang membuat kita menjadi seseorang yang berada di bawahnya, diperbudak oleh hal tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa kita memang sudah terlepas dari itu. Tetapi di bawah kasih karunia, apakah kita bisa melakukan hal tersebut? Apakah kita masih tetap bisa melakukan dosa? Sekali-sekali katakan tidak. Kenapa? Artinya begini, sewaktu kita melakukan sesuatu hal yang dikatakan seolah-olah saya kan berhak dong, kan kita sudah ada kasih karunia nih, kita berarti dosa sudah tidak lagi menguasai kita melakukan, artinya kita misalnya pornografi lah, atau misalnya kita nggak usah yang kelihatannya sedikit menyenangkan lah, misalnya uang gitu kan, uang adalah segala-galanya buat saya, kita cari uang dan semuanya, dan kebiasaan itu artinya kita apa? Kita sudah di bawah hamba. Nah, inilah yang dikatakan di ayat 16. Apa kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Artinya apa? Ketika kita melakukan itu terus-menerus, ya, kita sebetulnya kebebasan kita sudah membawa kita kepada perhambaan. Nah, oke. Itu bedanya. Jadi kalau saya sih nangkapnya gini, ayat ini tuh bicara tentang dua hamba atau dua budak ya. Iya. Nah, Dua dulu tuh hamba. kita budaknya iblis atau budaknya setan, budaknya ketidakbenaran, budak dosa artinya. Nah, sekarang ini kita setelah, nah kalau budak tuh selalu ada tuannya, Oke. ya. Pasti. Kalau misalnya dia mau dibebaskan dari, kalau zaman dulu tuh budak dijual, manusia dijual nih. Nah, kalau misalnya kita mau dibebaskan dari tuan ini, ada tuan lain yang beli dulu.
dibeli, Dulu, ya, betul. dulu ya dibeli untuk dibebaskan dari tuan ini, tapi tetap punya tuan lagi gitu. Nah, jadi dalam hal ini tuh sebenarnya ditawarkan, kamu masih mau tetap jadi budak setan atau mau jadi budak kebenaran, kamu budak Tuhan. Kenapa kok budak setan? Karena dosa itu di bawah kuasa dari iblis. Betul. Nah, kenapa sekarang kita kalau kamu mau dibebaskan jadi hamba kebenaran, dibebaskan dari hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Jadi tetap ada tuannya gitu. Cuman dulu tuannya itu ketidakbenaran atau dosa, sekarang tuannya itu kebenaran atau Allah gitu. Nah, itu kita dibeli. Oke. Nah, ini suruh milih. Nah, ketika kita memilih, aku mau kok jadi hamba kebenaran, aku mau dibebaskan dari budak dosa, nggak boleh lagi ikut budak yang tidak itu kita benaran. itu artinya kita sekarang maju ke ayat 17. Ya. Dikatakan bahwa tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Hamba dosa, betul. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya. Oke. Jadi itu satu step lagi yang menyatakan dulu, artinya pengertian kita bahwa kebebasan itu artinya menurut apa yang kita mau itu salah. Ya kan? Itu salah. Itu yang di ayat 15 dan 16 yang dikatakan salah, artinya sekali-sekali tidak menurut Paulus ya. Nah, sebetulnya kita itu sudah di bawah hamba kebenaran. Ya, jadi ada loh pengajaran yang gitu. Kan kita udah kan kebebasan dari dosa atau misalnya kita dibebaskan dari dosa bukan karena amal ibadah. Betul. Ya kan? Kita dibebaskan dari dosa karena anugerah. Diberi gitu. Nah, berarti kita boleh dong berbuat kita udah merdeka kok, boleh dong kita berbuat sesuatu semaunya kita lah. Ada pengajaran yang udahlah, kita kan udah dimerdekakan, kita kan udah bebas dari hamba dosa, kita sekarang udah jadi hamba Tuhan. Boleh dong kita misalnya minum-minum lah atau mabok-mabokan lah. Boleh minum nggak ini? Boleh, silakan. Atau misalnya kita bebas lah mau punya istri 2, mau punya istri 3, kan udah bebas dari tadi kan Pak Daniel bilang kalau udah dibebaskan itu kan nggak usah lagi gimana takut, walaupun kita berbuat salah kita udah dibebaskan, jadi tinggal mendapatkan kasih udah karunia. mendapat kasih karunia. Itu ada kan Mungkin yang sebelum ke pelajaran situ gitu? mungkin Om Stephen punya pendapat nggak? Karena ini kita Iya, baru ada. kembali lagi nih Om Stephen nih bersama dengan kita di acara ini udah sekian lama. Jadi aku pengen denger wejangan dari Om Stephen tuh apa? Setelah 2 purnama akhirnya saya muncul lagi ya. Saya sempat bertapa saya tadinya gitu. Nah, saya punya pandangan saya ya. Sebetulnya di ayat 15 ini bukan cukup ya, sangat menarik karena Paulus itu membandingkan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Ya kan? Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Agak sedikit diluruskan, bukan berarti hukum Taurat itu sesuatu yang jelek. Kan dia bilang kan, apakah kita akan berbuat dosa karena tidak lagi di bawah hukum Taurat? Seolah-olah di dalam hukum Taurat itu dosa semua gitu ya. Tidak, Paulus tidak sedang mencela hukum Taurat. Dia hanya mengatakan bahwa memang hukum Taurat itu membuat orang semakin banyak berbuat dosa. Semakin dia mentaati hukum Taurat, dia semakin berada di dalam perbuatan-perbuatan itu. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita dimerdekakan. Nah, ini saya pengen menyambung, menarik. Sebetulnya saya langsung potong apa yang disampaikan Ibu Gembala tadi adalah banyak orang berpendapat seperti yang disampaikan. Ya, benar. Banyak orang berpendapat bahwa ketika kita hidup di bawah kasih karunia, kita bebas. Mungkin banyak orang juga yang berpendapat bahwa merdeka itu artinya bebas. Ya itu bebas sebebas-bebasnya kan. Jadi bebas dalam konteks mereka itu tidak punya aturan. Nah, apa saja dihajar gitu ya. Kan udah merdeka. Mereka lupa memahami ini bahwa ketika kita diperhamba oleh dosa, kemudian kita dimerdekakan, kita diperhamba oleh kasih karunia. Jadi kita tetap punya Tuhan. Tuhan kita itu ya Tuhan Yesus. Dan kita harus mentaati perintah Tuhan. Tidak berarti kita semau kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia berbuat sesuka hati. Tidak bisa. Karena makanya Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Artinya kita harus hidup di dalam aturan.
Misalkan contoh, sorry Bu, sedikit lagi. Misalkan contoh negara Republik Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Oke. Saya harus langsung pakai sebut ini kan sudah dari penjajah. Tidak berarti karena kita sudah merdeka lalu kita menjadi penjajah lagi bagi negeri kita. Menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah kita terima. Ya. Begitu juga di dalam Tuhan, kita menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan berbuat sesuka hati kita. Iya. Tidak bisa, karena bagaimanapun juga kita terlepas dari perbudakan dosa, kita masuk pada perhambaan Kristus. Dan yang menarik nih, dosa memperbudak kita, membawa kita kepada kebinasaan. Oke. Tapi Yesus memperhamba kita, membawa kita Hidup kepada kekal. kebenaran. Tadi dan udah ada hidup tuh. yang kekal. Hidup yang kekal. Iya. Itu Iya, yang iya, harus kita betul. tangkap. Iya. Tadi udah dibaca ya yang tentang Udah hidup. ada tadi di ayat 21. Nah, itu tadi sempat 22. disinggung oleh Pak Daniel. Ya, Ayat 21. Terus di awal. Ya. jadi yang ini jadi satu pertanyaan buat kita bersama ya. Jadi kalau gitu apa keuntungannya atau apa perbedaannya? Kan kita sama-sama jadi hamba nih. Tadinya hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Iya, iya, iya. Nah, apa perbedaannya? Tahu dari mana bahwa kita sudah ada di dalam hamba kebenaran atau Di kita dalam Kristus. sekarang menjadi budaknya Kristus, hambanya Kristus kan hamba dalam arti kata budak. Nah, kita tahu dari mana? Kita ini udah di dalam, udah jadi budaknya Kristus, nggak lagi di budaknya Kamu dosa. sudah merdeka gitu. Iya, kita udah merdeka. Nah, Apa? tahunya dari Dosa. mana? Hmm. Kita sendiri harus tahu sebenarnya apa kita ini udah di dalam hamba Kristus atau udah merdeka dari hamba dosa nih. Nah, apa? Taunya dari mana? Ya. Tapi aku sebelum masuk situ ya, aku tadi sempat berpikir nih kan dengan jiwa muda saya gitu ya. Jiwa seorang anak muda itu kan, wah pokoknya aku teh pengen terbebas gitu. Kalau misalnya dengar kata merdeka teh berarti bebas, ya kan? Makanya sebenarnya itu sebuah pemikiran yang wajar gitu. Nah dari tadi ini kan cuma ada di dalam ayat ini tuh dikatakan nih, mau ikut hamba dosa atau menghamba kepada kebenaran atau Kristus gitu. Iya. Kok jadinya masuk hamba lagi? Nah, itu sebenarnya menarik itu. Saya Tadi sempat Pak Stefan terpikirkan tadi itu. udah sebutkan. Iya, tapi sempat terpikirkan Itu juga. memang, ya. Enggak apa, silakan. Iya, Itu memang suatu pertanyaan ya, tapi kita memiliki Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan tadi di Roma 6 ayat 21 apa buahnya waktu kita melakukan dosa, yaitu kematian kan. Coba mereka baca di Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian artinya apa? Waktu kita melakukan itu kita merasa bahwa menyesal. Malu itu artinya menyesal. Nah, buahnya mengikuti kebenaran tuh, ya itu mengalami hidup yang kekal seperti yang dikatakan di dalam ayat 22 yang tadi kita baca. Ini yang membedakan kita tadi kalau kita bertanya kalau kita mengikuti kebenaran apa? Tadi gimana pertanyaan apakah Ya, kalau kita udah jadi Hamba kita kan Kristus. lepas dari hamba dosa, lalu kita menjadi hamba Hamba Kristus kan? Kristus. Hamba lagi gitu hamba loh. kebenaran, sama-sama hamba. Tetap sama Nah, hamba gitu. apa cirinya atau apa Keuntungannya. perbedaannya? Ada perbedaannya antara hamba Ya, itu itu tadi. kan ya. Berarti dari buahnya adalah kematian gitu kan Kalau ya. kita mengikuti dosa, kita mengalami kehancuran, artinya kita banyak kematian. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan kita atau Tuhan kita Yesus Kristus, buahnya bukan kematian, tapi Kehidupan hidup yang kekal. kekal. Tapi saya juga merasa begini, kita secara pribadi kita harus betul-betul yakin bahwa kita sekarang udah jadi hamba Kristus. Nah, itu yang dikatakan bahwa dalam ayat 22 tadi, waktu kita mengikuti Kristus mengalami kasih karunia, ada satu proses pengudusan. Buah itu adalah kita menjaga kekudusan. Itulah yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi kudus dan mendapatkan kehidupan kekal. Coba dibaca ayat 22. Setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Iya Dan benar, membawa kamu kesudahannya- dan kesudahannya ialah kepada hidup yang kekal. Nah, itulah hidup yang kekal. Nah, ini yang kalau kita menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan Ibu Gembala, bahwa hidup di dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, bahwa kita akan melakukan buah kita adalah kekudusan. Iya. Menjaga kekudusan supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Ada pertanyaan lagi kan sering gitu, ya berarti kamu nggak pernah melakukan dosa lagi? Ya,
tidak seperti itu. Ya, cuman kalau menurut saya ada satu hal yang menarik di ayat 20. Ya apa? Ya, kalau kita baca ya ayat 20. 20 ya. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi, menurut saya ketika kita masih ada di bawahnya hamba dosa, kita mau mabuk, kita mau punya istri berapa, kita mau seks bebas, kita mau membunuh atau apa, kita nggak pernah merasa bersalah. Iya. Karena kita belum ada nggak diikat kebenaran. dari Oh, kebenaran. iya, oke, 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 Nah, oke, kita oke. bebas-bebas aja. Itu tadi yang saya mau nyantai singgung aja. masalah ke situ. Nah, tapi setelah kita kita dilepaskan dari hamba dosa, kita lepas dari budak dosa, kita masuk ke budak kebenaran atau jadi hamba kebenaran. Ketika kita mau melakukan gitu, salah nih kita, salah nih. Nah, itu tuh sudah ada di hati kita, tertanam dengan karena kita punya Roh Kudus gitu yang ngingetin. Nah, itu kalau menurut saya gampangnya untuk anak-anak Tuhan pasti ke sana. Harusnya kalau udah bebas dari Ya. hamba Jadi dosa. gini, kalau mau jawab pertanyaan Ibu Gembala yang tadi tentang apa yang membedakan itu kan, apa yang membedakan? Yang menarik di sini yang baru dijawab oleh Ibu Gembala adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita memiliki naluri atau perasaan ketika melakukan kesalahan kita bersalah. Iya, ini salah nih. Walaupun Ini naluri salah. itu tidak muncul dari hati kita, tapi pasti ada gerakan yang kita percaya dengan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan langsung ada rasa malu dan sadar dalam diri kita. Aduh, saya ini kan hamba Tuhan. Saya ini kan anak Tuhan. Ya, Kenapa saya betul. sudah bikin salah? Waktu tadi hidup di dalam hamba dosa karena tidak ada kebenaran, Kita merasa Dia fine-fine bebas aja. dia merasa gue nggak dosa. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan penting sekarang dalam kehidupan kekristenan kita, apakah kita ketika melakukan kesalahan itu merasa bersalah atau tidak? Kalau kita merasa tidak bersalah, jangan-jangan kita masih hamba dosa. Jadi, Oke, memang- Hati-hati oke. loh, Iya, hati-hati. Jadi sekali lagi seperti di awal tadi bahwa dosa itu sebetulnya adalah kuasa. Iya, betul. Ya, bukan artinya perbuatan itu sendiri. Dan kenapa kita sebetulnya gini, kalau kita tadi yang mengacu kepada apa yang dikatakan Pak Stephen di ayat 15, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Nah, kenapa harus ada hukum Taurat? Itu kan jadi pertanyaan, ya. Nah, hukum itu membuat kita bisa bercermin. Iya. Iya, iya, betul. Seperti ya ada seorang apologet Pak Raffi Zakarias mengatakan, Zakarias. tapi dalam cermin itu kita tidak bisa menghapus Iya. kotornya kita kalau kita tahu ada kekotoran. Nah, itulah sebetulnya hukum. Oleh karena itu kasih karunialah yang menghapus. Nah, waktu kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam kebenaran, kita ada kuasa yang melepaskan kita. Iya. Walaupun kita masih melakukan dosa. Ya kan? Tetapi waktu kita melakukan dosa walaupun merasa bersalah, tetapi kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Iya. Itu yang artinya bahwa kita masih di bawah hamba dosa. Sehingga kita tidak memiliki kuasa untuk bisa melepaskan, melepas- tidak berbuat dosa lagi. Iya. Untuk Melepaskan diri dari Ya. yang untuk selama-lamanya misalnya udah di hamba kebenaran nih, nggak bisa kayak wah saya imun tuh apa kebal terhadap dosa Iya, gitu. iya. Nah, itu kan Nggak tapi begitu. bukan cuman itu menurut Pak Daniel, kalau saya nggak salah tangkap Iya, ya, bahwa ketika kita sudah merasa menjadi hamba kebenaran, kita ini nggak akan bisa lagi memelihara, misalnya dulu kita jadi budak seks, sekarang juga tetap budak seks. Ya. Padahal dan itu tuh akan hati nurani kita akan, aku nggak mau lagi, Tapi pasti nggak bisa gitu. lepas. Nah, tapi nggak bisa lepas. Nah, itu artinya kita masih di bawah budak Iya, dosa. itulah makanya perbudakan. Kalau misalnya dia bisa lepas, itu berarti dia tidak di dalam perbudakan dosa, tidak Dia menjadi sudah- hambanya dosa. Iya, dia Nah, sudah dimerdekakan. Dia sudah dimerdekakan. Makanya seorang narkoba, waktu dia bilang saya pengen lepas, waktu dia bertobat, itulah yang membawa dia bisa lepas. Itu membedakan. Jadi gini, ada satu transformasi, ada perpindahan. Iya, artinya begini, tetap kita bisa terlepas dari perbudakan dosa ketika kita menerima Kristus. Yes. Iya. Iya, karena manusia tidak bisa Nggak terbebas bisa. dari Nggak bisa. perbudakan Nggak dosa. mampu. Manusia loh ya. Iya. Itulah nggak mampu. betul. Itulah yang dikatakan kasih karunia. Nah, Iya. jadi apa yang bisa membuat kita bisa terbebas dari perbudakan dosa? Kristus. Kristus. Nah, Amin. ketika kita di dalam Kristus, tadi dibilang sempat disinggung ya, perbuatan dosa itu kemungkinan besar dilakukan atau masih terjadi, tapi ada kesadaran diri dalam diri kita bahwa, aduh saya sudah salah nih.
Sehingga saya Cepat-cepat. bertobat. Harusnya Saya harus cepat-cepat. bertobat nih. Saya sudah Cepat-cepat salah. kembali. Berbanding dengan ketika kita masih di dalam perbudakan dosa, nggak ada pertobatan. Enggak. Karena manusia tidak bisa. Iya. Manusia tidak Tapi mampu zaman keluar dari sekarang, situ. Apa ya, anak-anak zaman sekarang itu ya sering overthinking kalau menurut saya. Jadi suka, aku kan udah salah nih, udahlah daripada salah nyemplung aja sekalian daripada Oh, udah itu salah. itu iblis. Itu Ya, intimidasi. udah. Intimidasi Makanya, dari setan. nah itu tuh kita nolongnya agak susah Iya, itu. betul, Ada nggak memang. nih anak muda nih ngerasanya Nah, gimana? mungkin- Kan kalau udahlah aku nih udah memang Iya, buruk. Rasanya tapi- bukan cuma anak muda, Bu. Tapi Anak tua pun sekarang- ada yang begitu zaman tapi sekarang. anak-anak muda banyak yang putus asa bunuh diri Oh, karena iya, udah iya, merasa betul. berdosa, nggak ada jalan keluar. Udahlah sekalian intimidasi. aja nyemplung. Tapi memang sebenarnya hal itu bukan hanya dalam ranah kekristenan ya. Kalau aku lihat tuh Umum, ya. di halayak umum juga sama. Pada waktu mereka melakukan peribadahan mereka kepada Tuhan gitu ya. Pada waktu Tuhan kita, Tuhan mereka juga. Tapi dalam keadaan mereka masih berdosa, mereka tuh merasa diri mereka tuh kotor. Iya. Jadi ngapainlah kita datang beribadah, sia-sia dong ibadah aku. Nah sebenarnya Mat, itu tuh udah jadi apa ya, fenomena yang umum dialami memang. Cuma kita mau baca satu ayat nih. Ini lanjutannya. Roma 7 ayat 22 sampai 25. Nah, dari Om Stefan lagi. Ini 4 ayat pas soalnya. 22 sampai 25. Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Tadi Yesus ya, Kristus Tuhan Itu kita. tadi disinggung ya, benar itu. Jadi memang tidak ada yang bisa melepaskan kita daripada Perbudakan dosa. perbudakan dosa Nggak bisa. itu ya. Tidak bisa. Hanya Nggak bisa. Tuhan Yesus saja yang Iya, bisa iya. menghapuskan kesalahan-kesalahan Kalau manusia kita. bisa terlepas dari perbudakan dosa, dia nggak usah jauh-jauh turun dari surga ke bumi untuk Iya, menyelamatkan kita. Oh, kita bisa. Sedangkan sudah menggunakan hukum Taurat saja yang menjadi cerminan, nggak mampu melap kotor yang ada di wajahnya dia. Iya. Jadi saya pengen menegaskan juga. Jadi begini, kadang seseorang, kalau tadi Mika menyinggung sesuatu yang di luar Tuhan kita. Banyak orang menawarkan bahwa dia bisa lepas daripada dosa. Oke. Saya tegaskan tidak akan pernah bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Dan dalam ajaran yang pernah saya ketahui juga tidak ada yang pernah menawarkan pelepasan, pengampunan dari dosa Kecuali Selain Tuhan Ya, Yesus Ya, Kristus. betul. Itu luar Ya. biasa Ya, memang. Nggak jadi ada. itu Nggak yang ada saya- toko dimanapun nggak di ada. dunia ini. Tidak ada. Nah, jadi Dan itu bukan hanya sekedar catatan kosong dari orang, itu pernyataan langsung dari Pernyataan Tuhan dari Yesus. Tuhan Yesus benar. Itu yang Gitu menyebabkan bahwa kalau ada penawaran seperti itu di luar kekristenan, di luar Kristus, itu adalah penawaran palsu. Palsu, betul. Ya. Nah, mungkin itu kalau dalam segi penawaran ya. Nah, aku tuh pengen nanya nih kepada orang-orang yang mungkin masih aku nggak mau menghamba kepada dosa. Aku juga nggak mau menghamba kepada Kristus misalnya. Bisa nggak? Jadi misalnya aku tidak pengen diperhamba siapapun gitu. nggak bisa nggak bisa. Setiap Gini, pasti tidak bisa. Nah, Karena itu pada kenapa? dasarnya bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, oke. Jadi oke. mau tidak mau, ketika kita tidak dilepaskan Kristus, kita tuh ada dalam dosa. iya. Oh, oke, Tidak oke. Kalau pernah- bahasa lain Oke, gini, oke. Nick, bahasa lain gini, kamu di luar Kristus, kamu pasti dipengaruhi oleh dosa. Dosa. Iya. Dia udah Kamu hidup kamu dipengaruhi oleh dosa. Ketika kamu dalam Kristus, hidupmu dipengaruhi oleh Kristus. Iya. Ya. Udah itu aja Udah udah. itu. Bisa. Jadi bedanya ini mungkin sedikit intermezzo ya. Waktu kita tidak dalam Kristus, pasti kita berdosa. Iya, karena dipengaruhi dosa. Artinya oke. kita di bawah kutuk dosa, di bawah hamba dosa. Iya. Sewaktu kita sudah ikut Kristus dibebaskan dari dosa, kita bisa melakukan perbuatan dosa, tapi kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Iya, Nah, itu. itu. Nah, tepat. itu Itu. tadi. Aku tuh cuma pengen bertanya gitu, bukan berarti aku ingin melepaskan Oh, enggak, perhambaan iya. saya dari Kristus, bukan loh ya. Nah. Tapi kan ada Mungkin banyak lagi orang rencana nggak? nggak ada. Oh. Tapi kan mungkin banyak orang yang masih berpikir gitu. Kan merdeka kenapa harus diperhamba? Iya. Gitu loh. Kan aku nggak mau lah kalau gitu milih dua-duanya. Aku pengen jadi tuan atas diriku sendiri gitu. Iya. Tapi tadi sudah ditegaskan bahwa
kalau misalnya kita memilih untuk tidak diperhamba juga di dalam Kristus, maksudnya adalah tidak menjadi hamba Kristus, ya maka segala sesuatu hal yang kita lakukan meskipun pasti di dalam dosa. Nah, itu yang aku tadi berusaha untuk baru ini gitu. Kita mesti saya pikir kita mesti tahu dulu buah kemerdekaan itu apa. Nah, buah kemerdekaan itu tetap di ayat 22. Kita ayat 22 di Roma 6. Kita nggak kabur dari Roma 6 ya. Bagus juga ini. Mungkin siapa yang mau baca nih? Ini buah kemerdekaan supaya kita padanya. supaya kita tuh betul-betul mengejar kemerdekaan itu. Oke, ayat 22 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini. Jadi saya pikir kita harus pegang ayat ini supaya kita terus ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan dari hamba dosa, dimerdekakan dari budak dosa. Setelah kita merdeka, kita harus pegang ini terus supaya kita tahu ini loh buah kemerdekaannya tuh di ayat 22 ini. Yaitu apa tadi terakhir dikatakan, kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pegang hidup yang kekal ini. Ini menarik gini Bu, untuk memperoleh hidup yang kekal harus melalui proses pengudusan. Untuk mengalami pengudusan harus keluar dari kutuk dosa. Dan untuk mengalami keluar dari kutuk dosa hanya Kristus. Nggak ada jalan lain. Betul ya. Hanya Dia. Cukup luar biasa ya dengan apa yang kita sudah bahas pada hari ini ya. Kalau Mika bisa mengambil sebuah kesimpulannya adalah merdeka itu bukan berarti hidup kita out-outan seenaknya. Jadi nggak ada aturan. Bahkan di negara ini pun dalam hal kita bernegara yang sudah merdeka ini sudah 81 tahun ini tetap masih ada yang harus kita taati, yaitu ya undang-undang dasar. Mungkin itu kali yang Ibu tanya tadi, kok hamba tetap hamba-hamba juga. Kenapa Yesus masih menggunakan kata hamba? Mungkin karena itu supaya kita diatur. Betul. Karena kalau kita tidak disematkan kata hamba, kita bisa hidup semau-mau diri loh. Karena kita hamba harus manut kepada Tuhan kita. Permasalahannya kalau kita hidup semau-mau diri, tadi apapun yang kita lakukan akan berujung pada dosa. Berbuahkan dosa. Akan membawa kita kepada kehancuran atau maut atau kematian. Itu yang begitu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 23 itu ya. Iya, itu ayat 23 sebagai penutup yang sangat strong ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya nih Mika sebagai seorang anak muda dengar kayak gini, kalau misalnya kita tidak bisa lepas dari sebuah perhambaan, tetap kita harus memilih mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba Kristus. Ya jelas kalau Mika melihat dari buahnya ya Mika pilih hamba Kristus lah. Iya dong, masa kita milih hamba dosa gitu. Maksudnya yang ujung-ujungnya adalah maut gitu. Kematiannya tuh kekal, berarti neraka. Betul, ya kan, sebab pada dosa ialah maut. Kebinasaan ya. Jadi misalnya kalau sekarang saudara mungkin sedang berpikir untuk mundur dari Kristus, jangan. Betapa kelirunya kalau kita tidak memilih Kristus ya. Betul. Karena aku lihat memilih Kristus itu lebih banyak lebih banyak keuntungannya. Jelas. Keuntungannya tuh ya mungkin bukan keuntungan ya, tetapi ya pasti keuntungan. Ya bahasanya mungkin gimana. Tetapi saya melihat bahwa mengikuti Kristus itu adalah membawa kita kepada suatu kemenangan, kemenangan di mana kita pasti akan melewati banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan, yang pasti juga kita bisa melewati salib yang harus kita pikul, ya, dan pada akhirnya kita mengalami yang tadi itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal ya. Sebenarnya kemenangan demi kemenangan bukan artinya kita setelah ikut Kristus bebas dari penderitaan, enggak. Selama di dunia bebas dari penderitaan, bebas dari dosa, enggak. Selama kita masih di dunia pasti ada penderitaan. Tapi kalau kita ikut Kristus, kita dimerdekakan dari hamba dosa, maka dalam mengikut Kristus itu ada kemenangan yang diberikan. Artinya kan Tuhan di pihak kita. Ya udah, kita mengalami proses yang pahit tapi Tuhan di pihak kita. Karena dunia ini sudah berdosa. Itu persoalannya. Jadi bahkan ada ayat mengatakan dunia ini sedang binasa, sedang hancur oleh keinginannya. Hanyut dalam keinginannya. Betul. Sedang hancur. Berarti sedang itu bukan nanti.
sedang Lagi berlangsung, Iya. lagi berlangsung. oleh keinginannya. Jadi pada waktu kita sudah menghambakan diri kita kepada Kristus, dosa itu menjadi suatu hal yang nggak mau lagi lah gitu, Iya. menjijikan gitu untuk kita lakukan lagi gitu loh, karena kita sudah mengenal kebenaran. Jadi saudara, kalau misalnya saat ini mungkin di antara saudara sekalian semua ada yang sedang mendengarkan dan baru jatuh ke dalam dosa, atau misalnya sedang bergumul di dalam sebuah pergumulan dosa, datanglah kepada Kristus. saudara. Amin. Amin. Karena Haleluya. eh, KKR ini. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu bukan sebagai Bapa yang akan memarahi kita atau menuduh-nuduh kita, tapi dia tuh adalah suatu pribadi yang pengen mendengarkan kita untuk ngaku ke dia, Tuhan maaf ya, aku udah ngelakuin ini, tolonglah Tuhan, aku tuh sebenarnya pengen bebas dari dosa ini gitu. Nah, jangan pernah pakai kekuatan sendiri, karena Nggak karena nggak bisa gitu kan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, barulah kita bisa menang terhadap hukum lain yang ada di tubuh kita itu. Amin, gitu. betul, Jadi betul. jangan sampai saudara mundur dari keimanan saudara. Kalau saudara misalnya punya hal pergumulan yang ingin saudara ceritakan, bisa datang ke sini, ke Gereja Keluarga Tabernakel Amin, Induk Bandung. Mungkin mau sharing-sharing sama hamba-hamba Tuhan di sini, bisa banget saudara, kita terbuka, dan nanti kita juga bisa mendoakan pergumulan saudara pribadi lepas pribadi. Dan untuk itu kita sudah membahas nih tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Biarlah ini menjadi sebuah semangat baru untuk kita bersama-sama mengiring Tuhan Yesus dan meraih kemenangan-kemenangan yang tadi menuju kepada hidup yang kekal. Oke, itu saja ngobrol kita. Kalau misalnya ngobrol ini memberkati saudara, jangan lupa klik like, kemudian subscribe ke channel kita supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kemudian komentar di bawah, siapa tahu ada bagian yang saudara kurang mengerti, boleh ditanyakan, atau boleh juga nanti saudara share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan semangat kembali ya dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus, dalam kemerdekaan yang baru yang saudara Terutama sudah anak terima. muda nih. Betul, ya kan? Nah, nanti boleh tolong di-share dan juga saksikan ngobrol kita seterus-terusnya karena masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas. Oh ya, kalau saudara mau minta request, tolong dong bahas tentang hal ini. Itu boleh juga di kolom komentar disampaikan. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.